البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Disimak baik-baik barakallahu fikum, halaman yang ke-281. Yang punya kitab nyimak baik-baik. Kata beliau, wa qauluhu was-sihru wal kahanah wad-di'a'u ilmil ghaib. Pembahasan sekarang termasuk perkara dosa besar adalah sihir, wal kahanah perdukunan, wad-di'a'u ilmil ghaib mengaku-ngaku punya ilmu ghaib. Paham ya? Seperti yang sering antum dengar, paranormal atau yang semisalnya, menebak riwayat hidup seseorang, kemudian juga terkadang menentukan dia bisa memberitahukan mobil yang hilang, motor yang hilang. Itu semuanya tidak terlepas dari apa? Bantuan jin atau setan. Naam. Kita lihat penjelasannya halaman 282. Wasihru ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Itu kurang titik itu ya. Sihir itu adalah ibaratun amma khafiya. Kurang titik itu. Sihir itu adalah suatu ungkapan tentang perkara yang tersembunyi. Perkara yang tersembunyi, wa latufa sababuhu, dan sangat halus sebabnya. Tersembunyi dan sangat halus sebabnya. Jadi enggak nampak. Tiba-tiba orang langsung terkena sihir. Tiba-tiba orangnya melamun terus. Jadi kalau dilihat bawaannya kosong terus. Melamun, lihat kanan, kiri. Diajak bicara pun enggak nyambung. Itu sebab pengaruh dari sihir. Kadang seperti itu. Paham ya? Jadi enggak terasa. Tiba-tiba langsung merasuk ke dirinya. Nah, disebut sini apa? Amma khafiya wa la tufa sababuhu. Ungkapan tentang sesuatu yang tersembunyi dan sangat lembut sebabnya. Enggak nampak itu ya. Tiba-tiba dia langsung terkena gitu aja. Nah, terkena sihir tadi itu. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, apa kata beliau? Wa haqiqatuhu, dan hakikat sihir itu adalah ruqadun warruqa wa kalamun yatakallam bihi au yaktubuhu au ya'malu syai'an yu'athir fi badril mashhur au qalbihi au aqlihi min khairi mubasharatin lahu. Ini penting ini. Nah, barakallahu fikum, kata beliau, dan hakikat sihir itu adalah uqadun, semacam ikatan-ikatan, uqad. Buhul-buhul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, terkadang yang diikat rambutnya, diambil rambutnya kemudian dimasukkan dalam botol, dicampur dengan darah, kemudian dibacakan dengan bacaan-bacaan wallah alam enggak jelas bacaannya. Kemudian dan bantuan, nah barakallahu fikum, tukang sihir. Allahul musta'an. Paham ya? Nah, warruqa, ruqa itu semacam ruqyah, tapi ruqyahnya enggak jelas. Terkadang bacaan apa? Bacaan-bacaan Al-Qur'an dibolak-balik. Paham ya? Terkadang lafaznya ya kelihatannya nama Allah, tapi enggak jelas. Paham ya? Qomat kamitnya itu enggak jelas. Wa kalamun yatakallam bih, terkadang ucapan-ucapan yang dia ucapkan enggak jelas ucapannya apa. Ngomongin cepet banget itu, kemudian setelah itu apa? Qomat kamitnya luar biasa,
langsung barakallahu fikum, si fulan yang diminta untuk disihir tadi terkena sihir. Paham ya? Au yaktubu atau tulis raja. Seperti raja-raja itu tulisan Arab dibolak-balik itu, kemudian digulung-gulung di kertas, kemudian biasanya dicentelkan gantungkan atau centelkan di lengan atas. Berangkat perang. Itu sihir yang barakallahu fikum bentuknya tulisan. Dulu ketika di Damaj, ana mengkabarkan kabar yang sahih barakallahu fikum, Syiah Rafidhah mereka kalau perang itu menggunakan sihir. Suatu ketika ada salah satu pemimpin mereka yang maju ke depan, terbunuh, akhirnya sama ikhwah diambil jasadnya tadi itu. Ternyata di sini banyak ikatan-ikatan. Barakallahu fikum, kemudian ikatan tersebut dibuka ada kertas Arab dibolak-balik. Wallahu alam apa bacaannya, yang jelas raja. Ternyata mereka menggunakan sihir. Kemudian jumpai lagi di bagian ikat pinggangnya itu ada semacam kapsul atau pil. Barakallahu fikum biar Biar barakallahu fikum untuk tidak keluar darah atau yang semisalnya. Maksudnya tujuan mereka itu biar kebal itu istilahnya. Paham ya? Jadi sihir terkadang modelnya seperti itu, raja-raja tulisan enggak jelas. Paham ya? Ada juga yang modelnya dukunnya atau tukang sihirnya itu memberikan semacam ramuan tulisan raja itu Arab dibolak-balik itu. Barakallahu fikum, kemudian yutamtam. Yutamtam itu dikumat kamitin. Atau membaca apa itu kemudian dimasukkan ke dalam barakallahu fikum botol atau gelas, diminum sama orang yang barakallahu fikum ingin disihir atau yang semisalnya. Allahul musta'an, ngeri. Au ya'malu syai'an, atau dia melakukan sesuatu yu'athir fi badal mashur, yang nanti pengaruhnya kepada badan orang yang kena sihir. Paham ya? Oleh karena itu kalau misalkan kita jumpai rambut-rambut yang ada milik kita, misalkan dikhawatirkan nanti diambil orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya kita bakar. Paham ya? Kita bakar, kita kondisikan, karena bisa melalui rambut. Bisa melalui rambut, bisa melalui keringat. Paham ya? Barakallahu fikum, pakaian juga bisa. Pakaian atau jemur sembarangan misalkan diambil tukang sihir, kemudian dikumat kamitin, dibacakan apa ini mantra yang mereka baca, kena. Paham ya? Karena sihir itu nyata. Rasulullah itu pernah kena sihir atau tidak? Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga pernah kena sihir. Paham ya? Menunjukkan bahwa sihir itu benar adanya gitu ya. Benar adanya, kita harus hati-hati. Jangan lupa membaca zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang memang panjang banyak, tapi pilihlah yang mungkin antum mudah antum hafal. Seperti Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ila akhirih. Kemudian kalau doa sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa las sama' wa samiul alim. Paham ya? Itu juga termasuk zikir pagi dan petang. Terus, karena yang namanya benteng, tameng, itu upayakan terkondisikan terus. Karena kalau kita melihat sejarah terdahulu, Nabi aja enggak selamat dari sihir, bayangkan. Berarti menunjukkan kita yang derajatnya di bawahnya bukan Nabi wala sahabat wala tabi'in wala tabi'ut tabi'in, kita orang jauh dari zaman mereka. Sangat memungkinkan untuk kena. Sihir ini bahaya sekali. Kita lihat yu'athir fi badil mashur au qalbih, yang pengaruhnya bisa berpengaruh pada badan orang yang terkena sihir atau hatinya. Bayangkan itu. Terkadang orang terkena sihir, paku itu bisa masuk, bayangkan itu, enggak tahu lewat mana. Paham ya? Di ruqyah ternyata ada paku di bagian pahanya, di bagian lututnya, sehingga lututnya itu bengkak terus, lututnya bengkak terus, ternyata di ruqyah ternyata kena sihir. Paham ya? Bagian persendian itu ternyata ada beberapa paku atau jarum itu ya. Allahul musta'an. Sangat ngeri sekali ya. Sangat jahat sekali perbuatan tukang sihir. Makanya hukuman bagi tukang sihir dipenggal lehernya. Penggal lehernya. Paham ya? Haddus sahir darbuhu bis-saif. Hukuman bagi tukang sihir dipenggal lehernya, dibunuh dengan pedang. Paham ya? Jadi ngeri sekali memang. Kadang reaksinya itu orang enggak tiba-tiba, orang awalnya mulai santai gini, tiba-tiba ketika kosong, ketika lagi ngalamun atau misalnya kena sihir dia. Paham ya? Tukang sihir itu mengirim sihirnya. Terkena dia, tiba-tiba langsung enggak sadar. Setiap kali dengar baca Al-Qur'an kepanasan. Setiap sholat gerak-gerak terus sholatnya, enggak tenang. Paham ya?
Nah, barakallahu fiik, gerak sana, gerak sini. Paham ya? Itu hati-hati. Paham ya? Hati-hati. Jangan sampai reaksinya itu ketika sholat gitu loh. Paham ya? Karena yang namanya setan, barakallahu fiikum, tukang sihir itu kan bagaimana caranya orang yang terkena sihir itu lalai dari ibadah. Karena orang tidak akan bisa mensihir kecuali apa? Terjatuh dalam kekufuran. Enggak ada orang sunni salafi bisa mensihir, enggak ada. Paham ya? Mesti terjatuh dalam kekufuran terlebih dahulu. Menginjak-injak Al-Qur'an. Nulis apa? Ayat-ayat Al-Qur'an di dalam kamar mandi dengan darah haid, bayangkan. Wal iyadu billah. Yang jelas, nah barakallahu fikum, cara-cara yang mereka tempuh, cara-cara kekufuran. Kita lihat, au aqlih, atau akal yang dirusak. Awal mulanya masih normal, paginya masih normal, sehat dia. Ikut taklim. Paham ya? Nah, karena kosong, enggak pernah zikir, sorenya kena sihir, wal iyadu billah. Langsung apa? Berbalik arah dia. 100% menjadi 20%. Nah, enggak jelas lagi, tanya kaifa haluk ya akhi? Ana dari depan katanya. Tanya kaifa haluk dari depan. Jadi udah enggak normal lagi dia, akalnya terkena sihir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi hati-hati ya, sihir bisa mengena badan, hati, akal. Kalau akalnya terkena sihir, bisa gila dia. Langsung jadi orgil, orang gila. Kalau hatinya langsung enggak paham sama sekali, lupa semua, dibikin lupa. Paham ya? Hati berarti masuknya akal juga kan? Dibikin lupa dia, keluarganya lupa, enggak jelas. Dulu di zaman Syekh Mukbil ada salah satu murid senior, murid termasuk orang cerdas juga dia. Kalau tidak salah dulu bidangnya bidang nahwu, dia cerdasnya. Jadi masih pakai jubah juga dia. Pakai jubah, pakai peci, tapi setiap hari itu jalan terus orangnya. Jalan terus. Anak tanya sama sebagian ikhwan, ini siapa si fulan ini? Kok pakai jubah, jalan terus? Kalau jalan dia gini, diam ini, tengok-tengok ini. Berjenggot juga. Itu dulu muridnya Syekh Mukbil. Ternyata disihir. Suatu ketika, nah barakallahu fikum, ingin menikahi seorang wanita, ternyata ada orang lain yang suka wanita tersebut. Disihir dia, langsung berubah kata ikhwah tersebut. Padahal dia dulu termasuk murid Syekh Mukbil, bisa dikatakan cerdas. Tapi asar pengaruh dari sihir tersebut enggak jelas dia arahnya kemana. Jalan terus, sholat pun teman-teman pergi gitu. Tapi kalau sudah mengerop, nah ini mengerop bahasa Arab, masya Allah. Ja'a Zaidun, ja'a fil madhi, Zaidun fa'il. Tahu dia. Paham ya? Masih ada bekas-bekas peninggalan dulu. Paham ya? Syahidnya di situ. Syahidnya barakallahu fikum, sihir terkadang mengena badan juga bisa, hati, akal juga bisa. Min ghairi mubasharatin lahu, tanpa secara langsung. Jadi tukang sihirnya enggak ketemu langsung. Tukang sihirnya di kamar aja. Kamar remang-remang itu lampunya bukan lampu yang terang, lampu dop itu yang warna kuning itu, kadang pakai lilin gitu. Paham ya? Disitulah dia bertapa. Paham ya? Orangnya enggak nampak langsung gitu, tapi terkena gitu loh. Kan bantuan jin atau setan. Hati-hati barakallahu fikum, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala biar tenang hati itu. Jangan pernah mengkosongkan pikiran antum, kosong gitu. Ngalamun kanan kiri lihat gak jelas, jangan. Karena dikhawatirkan apa? Di saat kosong itulah setan masuk. Faham ya? Jangan pernah dikosongkan ya, ada aktivitas terus. Kalau enggak aktivitas olahraga yang mungkin belajar, murojaah atau bicara dengan saudaranya, tapi kalau kosongan ngalamun ini jangan. Ya akhi, udah makan belum? Ngalamun, enggak ditanya pun dijawab lagi dia. Karena melamun tadi jangan, itu bahaya. Karena kosongan seperti itu peluang setan untuk masuk. Tiba-tiba langsung kemasukan, enggak sadar sudah. Kalau ada orang baca Al-Qur'an kepanasan, salatnya enggak tenang. Paham ya? Nah, jadi upayakan dikondisikan itu ya. Kita lihat sambungannya. Wasihru wal kahanah kufrun. Dan sihir serta perdukunan itu adalah kekufuran. Perdukunan mirip dengan ilmu sihir. Cuman kalau sihir ini apa tadi? Sebabnya sangat halus dan tersembunyi. Orang enggak tahu. Tapi kalau dukun kadang nampak. Paham ya? Kadang gunakan keris, tahu keris? Senjata orang Jawa itu, paham ya? Nah, untuk menyembuhkan apa? Gigi sakit, dibawa kerisnya, dibaca qomat kamit, tempelkan, sembuh. Tapi ujian. Paham ya? Bantuannya jin. Dukun seperti itu. Mendatangi tukang apa? Nah, barakallahu fikum, perdukunan atau mendatangi mbah dukun atau dukun, itu udah ancamannya berat ancamannya. Enggak diterima salatnya selama 40 hari. Maksudnya enggak dapat pahala yang sempurna dia. Allahul musta'an, ngeri. Nah, barakallahu fikum, nanti akan disebutkan nanti. Jadi
sihir, perdukunan adalah kekufuran. Wala yakunu sahir sahiran illa bisilatihi lisyayatin wa ibadatihi min dunillah. Perhatikan ini, dan tidak ada tukang sihir itu menjadi tukang sihir. Paham ya? Tidak ada tukang sihir itu bisa mensihir kecuali apa? Ada hubungannya dia dengan setan dan menyembah setan tersebut. Menyembah mereka selain Allah Ta'ala, itu baru bisa. Kalau enggak bisa. Bertapa berhari-hari di bawah pohon beringin misalkan, kemudian barakallahu fikum berkomunikasi dengan setan. Dengan apa? Dengan syarat-syarat yang mereka syaratkan. Harus menyembelih lembu, menyembelih ini, menyembelih ayam ini, macam-macam syaratnya. Paham ya? Hati-hati ya seperti itu ya. Nah, ini. Jadi tidak akan menjadi tukang sihir sampai dia punya hubungan dengan setan. Bayangkan. Enggak cukup dia hubungan dengan manusia, enggak cukup. Paham ya? Pengennya mau menembus alam lain gitu kata mereka. Allahul musta'an. Ini sangat berbahaya sekali ya. Falidzalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Nabi Sulaiman itu enggak kafir, tapi setan-setan itulah yang kafir, mengajari manusia sihir. Paham belum? Mengajarkan kepada manusia apa? Sihir. Mahum salah ya? Jadi kalau barakallahu fikum, saat itu ketika di Babil turun dua malaikat Harut dan Marut, itu bukan tujuannya mengajari sihir biar semua orang belajar sihir itu bagus, itu bukan. Menguji manusia itu, mereka itu diuji itu selamat enggak dengan ujian tersebut. Paham belum? Kalau enggak selamat ya ikut belajar sihir, kafir gitu loh. Paham belum? Kan waktu itu kan diuji. Turun di Babil dua malaikat, siapa? Harut dan Marut. Paham ya? Mengajarkan ilmu apa? Sihir. Itu bukan berarti sihir itu bagus, bukan. Paham ya? Buktinya malaikat aja ngajarkan ilmu sihir, menguji. Kalau tetap belajar, kafir gitu loh. Kita lihat nanti biar tambah jelas. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini dua malaikat tersebut tidaklah mengajarkan ilmu sihir sampai mereka berdua mengatakan kami ini hanya ujian, fitnah, hanya ujian. Fala takfur, jangan kamu kufur. Maksudnya kalau kamu belajar ilmu sihir, kafir gitu loh. Faham maksudnya? Karena kalau orang mau belajar ilmu sihir enggak terjatuh dalam kekufuran, enggak bisa mesihir dia. Belum berhasil nih. Dia harus melalui tahapan-tahapan, yang tahapan tersebut adalah apa? Bentuknya kekufuran, nginjak-injak Al-Qur'an wal iyadu billah. Paham ya? Barakallahu fikum, Allahul musta'an, seperti itu, hati-hati. Fala yajuzu lil muslim adh-dhahab ila as-sahara wala su'alin. Wala yajuzu lahu tasdiquhum fima yukadzibuna bihi min ad'a'ihim ilmal ghaibi. Perhatikan baik-baik ini. Enggak diperbolehkan bagi seorang muslim pergi ke tukang sihir dan bertanya kepada mereka, enggak boleh. Tanya aja enggak boleh. Paham ya? Kalau tanya arah jalan boleh enggak kira-kira arah jalan? Malioboro itu mana ya, Pak? Tanya ke tukang sihir. Boleh enggak kalau arah jalan, Pak? Ini kan enggak boleh bertanya kepada mereka. Jangan pergi ke tukang sihir dan jangan bertanya kepada mereka itu. Kalau tanya arah jalan boleh enggak? Jalan arah ke Malioboro itu mana, Pak? Nanya kepada tukang sihir. Abu Ubaidah. Boleh enggak kalau nanya arah jalan? Kalau itu enggak ada larangan. Pertanyaan di sini yang dilarang, tanya tentang apa? Tentang untuk mereka gitu, kegiatan untuk mereka, yaitu persihiran. Paham ya? Bagaimana caranya biar si fulan itu mendekat dengan kami, bagaimana caranya biar dagangannya laris. Nah itu dilarang. Tanya aja dilarang. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi pergi ke tukang sihir, bertanya kepada mereka pertanyaan yang sifatnya mengandung apa? Masih kaitan dengan sihir. Kalau pertanyaan tanya arah jalan enggak ada larangan. Mahum salah nih ya? Wala yajuzu lahu tasdiqum, dan enggak diperbolehkan membenarkan mereka. Benar Bapak, ini benar Pak. Enggak bisa. Jangan benarkan mereka. Fima yukadzibuna bi min ad-di'ai min al-ghaib, terhadap perkara yang fima yakdzibuna bi, perkara yang mereka itu dusta terhadapnya. Berupa apa? Pengakuan mereka terhadap ilmu ghaib. Mereka katanya tahu ilmu ghaib. Oh, anak tahu, Pak.
Mobil Bapak hilang kan? Iya. Warnanya apa? Dia nanya dulu warnanya apa? Warnanya hitam, benar hitam. Kehilangannya tanggal sekian, jam sekian, nama mobil warna hitam, mereknya Avanza. Di belakangnya ada stiker apa? RII. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Langsung tahu dia tukang sihirnya ini. Itu berarti bagaimana seperti itu? Ujian. Menguji hamba itu percaya dengan sihir itu atau percaya pada Allah Ta'ala. Kadang benar ya, kan udah kita lewati kan, jin atau setan itu mencuri pendengaran langit. 100 kabar yang mereka curi, yang benar cuman 1. Ya 1 itu diantaranya yang curahkan kepada tukang sihir itu tadi. Paham ya? Mencuri pendengaran langit, dari langit kemudian 100 kabar, yang benar cuman 1. Yang 1 inilah yang terkadang benar. Itu apa? Untuk menguji. Hati-hati barakallahu fiik. Nah, kadang nebak dia, tahu hilangnya kapan, merek mobilnya apa, warnanya apa, tahu dia. Masya Allah, ujian luar biasa ya. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah wa barakallahu fikum. Kata beliau di sini, wa fima yukhbiruna minal hawadits wal akhbar, dan tidak boleh benarkan mereka terhadap perkara-perkara kejadian-kejadian atau kabar-kabar yang mereka kabarkan, enggak boleh benarkan. Tidak boleh benarkan kabar-kabar yang mereka kabarkan atau kejadian-kejadian yang mereka kabarkan, jangan dibenarkan. Allati yaz'umun wuqu'aha fil mustaqbal. Tapi ingat, yang mereka menduga dan menyangka kejadiannya itu pada waktu yang akan datang. Tahun 1999 akan terjadi hari kiamat. Jam 9 bulan 9 tahun 99. Dulu pernah dengar enggak dulu? Ayo na'am barakallahu fikum. Itu mengkabarkan perkara yang akan datang, ternyata tunggu-tunggu ya enggak. Karena apa, yang namanya orang peramal. Paham ya? Hati-hati, jangan antum benarkan. Tahun 2000 sekian nanti akan hancur. Paham ya? Indonesia akan ambles katanya. Akan masuk ke bumi katanya tahun 2030. Jangan percaya. Paham ya? Jangan percaya. Enggak usah takut, itu bikin orang-orang itu gelisah, takut, akhir tanya sama dia. Terus bagaimana solusinya, Mbak? Solusinya bagaimana, Mbak? Solusinya kalian bersedekah. Lewat kami. Kirim transfer rekening ini gitu. Allahul musta'an. Ujung-ujungnya minta-minta. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Ini kita lihat ini. Jangan membenarkan kabar-kabar yang mereka kabarkan tentang kejadian yang akan datang gitu loh. Paham ya? Nah, wa qiraatul kaf. Dia bisa baca apa? Baca telapak tangan. Dilihat. Telapak tangan antum ini yang kiri nomor 81. Sial. Yang kanan 18. Oh, ini untung, tapi malam Jumat saja. Allah musta'an, meramal dia. Baca apa garis-garis tangan itu tahu dia. Tukang sihir. Paham ya? Kalau kita enggak tahu kan biasa, enggak ada apa-apa kan? Kalau mereka ramal itu diramal. Ini alamat sial nih. Tangan kiri 81. Biasanya yang ana lihat itu tangan kanan itu yang 18, kiri 81, bolak-balik itu biar pusing. Paham ya? Nah, seperti itu. Wal finjan, wallahu musta'an. Dan membaca apa? Panci atau mangkok. Wa ghairihi dan selain keduanya. Ada panci besar gitu, ada airnya. Kumat kamit itu, sambil ngunyah apa? Ngunyah kelapa muda, ngunyah, kemudian semburkan. Dilihat kata dia, oh ini mobil bapak mereknya Avanza, warna hitam, dicuri oleh si fulan, tanggal sekian jam sekian, sekarang mobilnya berada di dealer, dijual sana sama pencurinya. Wah benar itu Pak, benar katanya. Ada stiker belakang nggak Pak? Ada, stikernya tulisannya apa Pak? Dilihat di mangkoknya, stikernya RII. Contoh aja, paham ya? Allahul musta'an. Berarti dia seperti itu jangan dibenarkan, itu sihir. Hati-hati. Kan antum pernah dengar kan kejadian seperti itu. Jadi tukang sihir kadang baca pakai mangkok itu, mangkok atau semacam panci besar itu ada airnya, tabur bunga-bunga, bunga 7 warna, enggak tahu warnanya apa, 7 warna pokoknya gitu 7 macam itu. Kemudian dibuka-buka, dikomat-kamitin, semburkan situ. Wah. Lihat. Oh si fulan setan bantuannya. Karena Allah musta'an, bantuan setan. Ini disebutkan ini bagus sekali karena beliau menyebutkan kisah seperti ini karena terjadi gitu loh. Karena meramal dengan telapak tangan dilihat ini. Oh bapak ini sial Pak.
Sampai tahun depan sial ya Pak. Lalu bagaimana solusinya biar nggak sial? Solusi biar nggak sial, siap kami membantu Bapak, tapi transfer sekian-sekian juta. Ujung-ujungnya bisnis. Allah musta'an. Nah, apalagi masa-masa Covid-19 ini sulit cari kerjaan itu loh. Jadi banyaklah itu dukun-dukun bergerak itu, tukang sihir bergerak juga. Walaupun lewat online, medsos. Allah musta'an, hati-hati. Nah, barakallahu sudah banyak orang tertipu kan? Nah, barakallahu fikum. 6 sekian ratus, 800 ribu, paham ya? Gayanya masya Allah manis ngomongnya, tapi tertipu juga. Allahumma sallim. Kita lihat sini. Kalau Allah Ta'ala mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang tahu di langit dan di bumi perkara ghaib kecuali Allah Ta'ala, enggak ada yang tahu. Jadi antum jangan pernah percaya dengan paranormal. Mereka itu bukan paranormal, enggak normal mereka itu. Paham ya? Nah, kata mereka bisa ini begitu meramal gini biar dagangannya laris, maka di pojokan warungnya dikasih apa? Dikasih kain kafan, di dalamnya tanah lincat. Tanah lincat tahu ya, tanah liat itu ditaruh di kain kafan, kemudian digantungkan di pojokan warung. Paham ya? Nah, setiap malam Jumat Kliwon, tanah lincat yang di dalam kain kafan tadi itu dimandiin bunga. Pakai air yang pernah pakai bunga. Macam-macam alasannya. Cara-cara mereka untuk mengelabui dan juga gaya-gaya mereka mengatakan mengetahui perkara ghaib. Padahal Allah Ta'ala mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu perkara ghaib kecuali Allah Ta'ala. Wa qala subhana 'alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada. Allah Ta'ala zat yang mengetahui perkara ghaib. Tidak pernah Allah Ta'ala menampakkan perkara ghaib kepada seorang pun. Allah Ta'ala tidak pernah menampakkan perkara ghaib kepada seorang pun illa kecuali man irtada min rasulin, kecuali orang yang Allah Ta'ala ridhoi dari kalangan rasul. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka Allah Ta'ala jadikan di hadapannya penjaga-penjaga dari kalangan malaikat, depan dan belakangnya, tahu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Ayo na'am. Wa haddus sahir, yang penting ini antum garis ini, wa haddus sahir darbuhu bisayf, hukuman bagi tukang sihir dipenggal. Nah, barakallahu fikum dengan pedang. Ini hukumannya. Paham ya? Jadi jangan sampai kita tertipu. Nah, barakallahu fikum, tergiur rayuan bujukan katanya apa? Bisa membuat laris dagangannya. Bisa membuat lancar dan sukses usahanya. Jangan pernah terbujuk dan juga terkena rayuan mereka. Kalau mau sukses, mau berhasil, ya berangkat kerja gerak gitu loh ya. Bukan mengandalkan tukang sihir kemudian berpangku tangan. Enggak bisa seperti itu. Allahu musta'an. Kemudian sebagian mereka menggunakan apa? Mbah dukun, memelihara apa di rumah? Jin. Bentuknya tuyul. Paham ya? Hati-hati. Paham ya, seperti itu ya. Akhirnya nyuri uang setiap hari kan. Itu mungkin aja karena jin itu kalau sudah bergabung dengan manusia yang dia kufur kepada Allah Ta'ala, bisa bantu. Karena sama-sama kufurnya ya, dari kalangan setan jin yang kufur tadi itu. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kadang kita naruh uang di sini tiba-tiba hilang. Itu mungkin gitu loh, diambil sama jin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana solusinya kalau punya dompet, punya tempat nyimpan uang, kalau naruh uang itu hilang terus? Bagaimana solusinya? Para ulama telah menyebutkan solusinya imma diruqyah. Diruqyah tempat tersebut, kemudian dicoba lagi. Kalau setelah diruqyah kok enggak hilang, aman sudah. Tapi kalau masih hilang, tempat tadi diganti. Tempat tadi diganti, ya ganti yang baru. Paham ya? Diganti yang baru. Nah, barakallahu fikum, bila perlu diruqyah biar aman. Faham ya? Seperti itu. Karena yang namanya jin, barakallahu fik, itu kan ada yang jin kafir, jin muslim. Kalau jin kafir bantuannya orang-orang ya, kegiatannya ngumpulnya ya sama-sama tukang sihir, para dukun, seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat lagi di sini. Kama nukila dzalika an salasatin sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana dinukilkan, nah barakallahu fikum, hukum tukang sihir tersebut dipenggal lehernya dengan pedang dari 3 sahabat. Wallahu alam, yang sahih setelah ana ngecek dan memperhatikan tadi mauquf hadisnya. Hadisnya mauquf. Berarti kalau mauquf sampai mana? Sahabat. Ya kan? Nah, ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Jadi hadisnya mauquf. Mengenai hukuman apa? Hukuman
bagi tukang sihir, tapi memiliki hukum rafa. Karena nggak mungkin sahabat menentukan hukum tersebut kecuali apa? Kecuali sumbernya dari Rasulullah SAW, mana itu? Paham ya? Karena hukuman seperti ini kan syariat. Tukang sihir hukumannya wajib dipenggal lehernya. Yang mengatakan seperti ini sahabat. Berarti apa? Otomatis sahabat ini nggak mungkin berbicara dengan hawa nafsuan itu. Udah kita lewati kan? Jadi mauquf tapi lahu hukmur rafa'. Paham ya? Hadisnya mauquf tapi memiliki hukum apa? Marfu'. Mahum insyaallah? Ayo na'am. Itu yang dijelaskan di sini. Jadi kesimpulannya sihir, nah barakallahu fikum, adalah perkara yang sangat berbahaya dan bisa menimpa siapapun dari kalangan apa? Umat Nabi Muhammad SAW. Nah barakallahu fikum, karena apa? Karena yang Nabi aja pernah kena sihir, menunjukkan bahwasanya yang selain Nabi tentunya apa? Bisa terkena juga. Solusinya bagaimana biar aman atau yang semisalnya? Di sana banyak dalil di antaranya. Nah barakallahu fikum, disahihkan sebagian para ulama, kurma ajwa. Kurma ajwa, setiap harinya antum makan 7 biji kurma. Paham ya? Atau riwayat yang lainnya. Paham ya? Kemudian juga termasuk keberkahan minum air Zam-Zam. Nah, barakallahu fikum, keberkahan minum air Zam-Zam itu juga bisa. Paham ya? Dengan seizin Allah SWT. Nah, barakallahu fikum, bisa mengendalikan dan juga mengusir sihir tadi dengan seizin Allah Ta'ala. Terus yang paling besarnya zikir pagi dan petang. Jangan pernah apa? Meninggalkan zikir pagi dan petang, walaupun 1-2 zikir baca. Bentengi. Agar apa? Terhindar dari bahaya dan juga jahatnya sihir tadi itu. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.